Selamat pagi Pak Gunadi, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang jamur yang telah kami amati. Nama saya Alfonso Fenadianti. Saya Michelle Nyeli. Saya Safi Hugo. Saya Dilan. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami terhadap jamur pada tempe, jamur merang, dan terhadap spora. Alat yang digunakan kaca objek, kaca penutup, silet, mikroskop, pipet tetes, dan gelas beker. Bahan yang digunakan yaitu jamur merang, jamur tiram, jamur enoki, jamur tempe, dan air. Di sini kami akan mengamati tentang jamur tempe. Ambil tempe lalu sayat dengan tipis menggunakan silet dengan berhati-hati. Setelah itu, letakkan sayatan tempe di kaca objek. Tetesi air menggunakan pipet tetes, lalu ditutup dengan kaca penutup. Atur cermin pada mikroskop hingga mendapatkan pencahayaan yang baik, lalu taruh objek pada papan, lalu atur lensa mikroskop hingga mendapat penglihatan objek yang jelas. Di bagian ini, kami akan menjelaskan tentang hasil pengamatan jamur pada tempe. Berikut hasil mikroskopis dari kami. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan menampilkan hasil pembesaran yang lebih besar dan akurat untuk melakukan pengamatan lebih lanjut. Pada gambar, terdapat warna biru yang menunjukkan hifa pada jamur tempe atau bisa disebut juga sebagai benang-benang jamur. Fungsi hifa sendiri yaitu, yang pertama, sebagai jaringan penyerap. Hifa berfungsi menyerap nutrisi dari kacang kedelai seperti air, gula, protein untuk mendukung pertumbuhan jamur. Yang kedua, sebagai struktur pendukung. Hifa membentuk jalinan yang kuat dan juga kokoh, memberikan struktur pada tubuh jamur dan menopang sporangium. Kemudian lanjut ke bagian bawah yang ditandai dengan panah merah yang menunjukkan bagian sporangiospor. Fungsi sporangiospor yaitu yang pertama sebagai penyangga sporangium. Sporangiospor mengangkat sporangium ke atas yang memungkinkan spora yang dihasilkan tersebar lebih luas dan mudah terbawa angin untuk mencapai media yang baru. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Sporangiospor berperan dalam membantu meningkatkan peluang spora untuk menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh dan berkembang. Lalu bagian panah yang berwarna hijau menunjukkan bagian seperti bola-bola berwarna hitam di bagian di dalamnya ini kita sebut sebagai spora. Fungsi spora yaitu yang pertama, sebagai reproduksi aseksual. Spora merupakan alat reproduksi aseksual pada jamur tempe. Satu sporangium dapat menghasilkan banyak spora yang memungkinkan jamur menyebar dengan cepat dan efisien. Yang kedua, sebagai ketahanan lingkungan. Spora sendiri memiliki dinding yang kuat dan tahan terhadap kekeringan, memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang tidak ideal untuk waktu yang cukup lama. Dan bagian yang terakhir, yang ditandai dengan panah kuning, kita sebut sebagai sporangium. Fungsi sporangium adalah 1. Sebagai perlindungan spora. Sporangium melindungi spora dari kerusakan fisik dan lingkungan, seperti sinar UV dan kekeringan, hingga spora siap untuk disebarkan. Yang kedua, sebagai tempat penyebaran spora. Sporangium yang pecah akan melepaskan spora ke udara, memungkinkan spora terbawa angin dan membawa ke tempat yang baru untuk tumbuh dan berkembang. Saya akan menjelaskan tentang jamur merang. Jamur merang memiliki ciri fisik berupa tubuh buah yang berbentuk payung dengan tudung di atasnya. Biasanya jamur merang ini berwarna putih hingga putih keabu-abuan dengan tekstur yang lembut.
dan tudungnya biasanya berwarna coklat. Beberapa jamur merang juga memiliki bau harum yang khas. Dalam hasil pengamatan jamur merang yang kami amati dengan menggunakan mikroskop, terdapat spora yang berbentuk bulat seperti gelembung. Spora pada jamur merang adalah bagian tubuh jamur yang berperan dalam reproduksi seksual. Spora adalah struktur reproduktif yang dihasilkan oleh jamur untuk berkembang biak dan menyebar. Pada jamur merang, spora terbentuk di dalam struktur khusus yang disebut dengan basidium. Basidium berperan dalam memproduksi spora secara seksual melalui proses yang disebut dengan basidiospora.